Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Ada rumah. Kami belum masak, Bu. Lain kali jangan lupa sarapan ya Ananda. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, tolong dipimpin doanya Ketua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, terima kasih Adit. Selanjutnya yaitu Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama Adit hadir, Wawa, Hadir, Bu. Pira, Hadir, Bu. Meta, Hadir, Bu. Jihan, Merin, Hadir, Bu. Ami. Hadir, Bu. Oh, hadir semua ya. Hadir, Bu. Ada yang belum terpanggil? Hadir, Bu. Oh, oke, sudah Ibu hadirkan. Sebelumnya masih ada kursi dan sampah yang berserakan. Tolong dikemaskan Anda semua, luruskan kursinya. Ibu mau bertanya, apakah Anda tahu apa ciri-ciri orang yang beruntung? Bangun di pagi hari. Ya. Sehat, Bu. Dan bahagia kayak Adi. Salah. Kalau ada yang benar Ibu kasih uang jajan 20.000. Ayo, tunjuk tangan. Salah. Dianya lebih Bertahan, lebih Bu. baik Sehat, dari hari sehat. kemarin. Ya, Walaupun dia terus- nggak bisa lebih baik dari hari kemarin, setidaknya dia tidak berkurang dari yang kemarin. Ya, tepuk tangan. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan Ibu berharap Anda semuanya mengamalkan ya ciri-ciri orang yang beruntung. Mati, Bu. Anda masih ingat materi minggu lalu yang telah Ibu jelaskan? Masih. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Wilayah. Dasar wilayah. Wilayah, apa itu wilayah? Area. Area, kemudian Lahan. Tempat. siapa lagi selain Vira? Oke, wilayah merupakan suatu ruang dan memiliki karakteristik tertentu dengan wilayah lainnya. Udah ingat semuanya Nanda? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mau semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu ayo berdiri semuanya, ayo berdiri. Ikut tangannya, Bu. Ya, kayak gini ya tangannya. Ya, gitu. Airku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
baiklah kita lanjutkan. Apakah Nanda tahu apa pelajaran minggu ini? Tentang apa? Minggu kemarin Ibu sudah pesan ya ke Ananda untuk baca apa itu perwilayahan. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini kita akan mengerjakan soal-soal untuk menguji kemampuan Ananda semuanya. Di sini ada 5 soal. Ibu harap Ananda bisa mengerjakannya dengan baik karena telah membaca materi di rumah. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah cukup 5 menit? Tidak. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Sama jangan ketawa-tawa ya. Sama pindah ke depan sama. Sudah selesai Feby? Sudah. Ayo. Siapa yang mau menjelaskan ke depan? Ada yang mau menjelaskan ke depan? Ibu bilang 1, 2, 3 langsung tunjuk tangan. Nanti yang jelasin 3 orang dikasih uang jajan. Oke? Ya, Ibu hitung 1, 2. Turunkan tangan dulu Ami. 1, 2, 3. Ami serah ke depan Ami. Baiklah, saya akan membacakan. Didengar teman-teman. Yang pertama, perwilayahan atau regionalisasi adalah proses membagi suatu wilayah menjadi beberapa bagian berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan perwilayahan dalam perencanaan pembangunan adalah mewujudkan pemerataan pembangunan, mempermudah koordinasi program pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, 3 jenis perwilayahan. Yang pertama, perwilayahan formal, yaitu wilayah yang dibedakan berdasarkan karakteristik yang sama. Contohnya wilayah dataran rendah. Yang kedua, perwilayahan fungsional, yaitu wilayah berdasarkan interaksi dan ketergantungan antar wilayah. Contohnya wilayah Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, dan Depok. Soal nomor 3, yang ketiga perwilayahan vernakuler, yaitu wilayah berdasarkan persepsi dan identitas budaya. Contohnya Kota Bogor, yaitu yang dijuluki sebagai kota hujan. Soal nomor 3, mengapa perwilayahan fungsional penting dalam pengembangan wilayah perkotaan? Karena wilayah fungsional membantu mengatur fungsi kota secara efisien, seperti pemukiman. Yang keempat, perbedaan antara perwilayahan administratif dan perwilayahan penggunaan lahan, yaitu administratif berdasarkan batas pemerintahan. Wilayah penggunaan lahan berdasarkan kegiatan di atas lahan tersebut. Yang kelima, bagaimana perwilayahan dapat membantu pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia dengan mengenali potensi dan kebutuhan di tiap wilayah sehingga pembangunan bisa disesuaikan. Sekian Bu. Tepuk tangan buat Ami. Ya, terima kasih Ami Bunda dan ya. Iya. Setelah Ibu lihat-lihat kertas jawaban dari Ananda semua itu sudah bagus menjawabnya, cuman masih kurang memahami. Selanjutnya Ibu mau melihatkan sebuah gambar. Coba Ananda semua perhatikan gambar yang ada di depan. Dari gambar di depan, apakah Ananda tahu apa itu pengertian dari perwilayahan tanpa melihat buku atau catatan? Apa itu perwilayahan? Wilayah yang sama. Wilayah yang sama? Ya. Bagus Lola. Yang lain? Coba perhatikan gambar. Kenapa dikelompokkan? Fungsinya. Ada yang tahu? Belum? Minggu kemarin kan udah Ibu pesankan Anda semua untuk belajar di rumah.
Terus kenapa masih nggak tahu? Banyak pelajaran lain. Besok Anda semua bisa bagi waktu ya. Baik, kita pagi ini akan masuk ke materi yaitu perwilayahan. Di sini ada pengertian perwilayahan merupakan pengelompokan atau pembagian suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan tertentu seperti perencanaan, pembangunan, pengelolaan sumber daya dan administrasi pemerintah. Kemudian di sini juga ada Ibu materi perwilayahan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi fisik, misalnya itu iklim, topografi, jenis tanah. Yang kedua itu ada aspek sosial ekonomi seperti mata pencarian, tingkat pendidikan dan potensi ekonomi. Dan yang ketiga itu ada tujuan administratif atau perencanaan, misalnya pengembangan ekonomi, kawasan industri, serta kawasan konservasi. Contoh-contoh dari perwilayahan ini yaitu perwilayahan Indonesia menjadi wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur untuk efisiensi pembangunan. Wilayah itu kan cuma satu, kemarin tuh Ibu terangin, sedangkan perwilayahan ini adalah pembagian wilayah-wilayah tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, karakteristik wilayah, dan pendekatan yang digunakan. Wilayah yang pertama itu, coba Ami, bacakan Ami yang ada di papan tulis. Wilayah yang pertama itu perwilayahan fungsional. Wilayah dibentuk berdasarkan hubungan dan interaksi antar wilayah seperti aliran barang, jasa, manusia, dan informasi. Contohnya itu wilayah metropolitan yaitu Jabodetabek, Bu. Contoh yang lainnya yaitu wilayah hinterland dan pusat kota. Ya, dilanjutkan oleh Indah. Ayo Indah dibaca. Yang kedua ada perwilayahan formal atau homogen. Wilayah ini dibentuk berdasarkan karakteristik yang sama atau homogen seperti kondisi fisik atau sosial ekonomi. Contohnya wilayah pertanian, wilayah industri, dan wilayah iklim kering. Lanjutkan Adit. Disimak ya Anda semuanya. Yang keempat adalah perwilayahan perencanaan. Wilayah ini dibentuk untuk kepentingan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Contohnya itu wilayah pembangunan nasional dan kawasan strategis nasional. Dilanjut, Neta. Perwilayahan penggunaan lahan, tata guna lahan. Wilayah dibagi berdasarkan fungsi dan pemanfaatan lahan. Contohnya, yang pertama itu kawasan lindung, yang kedua kawasan budidaya, dan yang terakhir kawasan penyangga. Berarti dapat disimpulkan jenis-jenis wilayah itu ada 5. Ada yang fungsional, ada yang formal, ada yang administratif, ada yang perwilayahan perencanaan dan perwilayahan penggunaan lahan. Di sini Ibu memiliki sebuah video. Semua Anda diharapkan dapat memperhatikan dari awal hingga akhir. Dalam negeri maupun luar negeri yang nanti akan banyak mengunjungi wilayah itu terutama dari Nusantara ini. Oleh karena itu proyek ini memiliki makna yang sangat spesial bagi Jakarta, mengingat pada saat nanti. Baiklah, Ibu rasa Anda semua sudah paham setelah melihat video yang Ibu tayangkan. Video ini menampilkan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, termasuk pembangunan gedung di kawasan Beranda Nusantara. Ini merupakan contoh perwilayahan apa? Karena dari itu, Ibu meminta Anda semua untuk duduk berkelompok. Tapi sebelum duduk berkelompok, Ibu melihat Anda sudah bosan ya semuanya. Mari kita berdiri dan ice breaking sebelum berkelompok. Ayo, Adit.
bilang tepuk pagi, 1. Kalau ibu bilang tepuk siang, 2 kali. Kalau tepuk sore, tidak ada tepukan. Tidak ada tepukan. Mulai, semuanya sudah paham? Sudah paham? Sudah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Adit, fokus Adit. Tepuk sore. Baby, berfokus ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Kata. Ayo mulai sekali lagi. Tepuk sore, pagi, siang, siang, sore, sore, pagi, pagi, sore. Gimana Adit? Salma? Kenapa Salma duduk di belakang? Ayo ke depan. Duduk, ya, Salma ke depan. Jangan menangis Salma. Kita ulangi lagi. Tepuk pagi, siang, sore, sore, tepuk pagi, tepuk siang, sore. Semuanya sudah fokus. Saya duduk. Di sini silakan duduk berkelompok. Satu kelompok 4 orang. Ayo. 4 orang satu kelompok. Mana Metar? Cepat ya. Di sini pertanyaannya adalah termasuk penilaian apa video yang telah ibu tayangkan tadi, dan apa alasannya Anda memilih? Ya, di sini termasuk jenis apa? Jenis perwilayahan apa? Video yang telah ibu tayangkan tadi. Kenapa Anda memilih jenis tersebut? Apa alasannya? Sudah tercatat semua soalnya? Sudah. Ibu kasih waktu 30 menit ya Nanda. Cukup? Cukup. Ayo dilanjutkan. Jangan bersuara ya. Nanti saya hilangkan suara Adit masuk kelompok siapa? Dia itu kan kontribusi dari kelompok. Maju tidak yuk, boleh tidak yuk. Ada kontribusi dari ibu. Satu lagi, satu lagi. Ada
Ya, masing-masing kelompok tolong jelaskan ke depan perwakilan. Ayo Meta, silakan ke depan. Ya. Jadi depan ya Meta. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya akan membacakan Ananda yang lainnya tolong didengar. Saya akan membacakan hasil kelompok saya. Wilayah pada audio tersebut termasuk ke dalam wilayah administrasi, karena wilayah pada video tersebut merupakan ibu kota negara yang baru yang memiliki fungsi untuk kegiatan administrasi negara. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan maju. Yang dengan struktur pemerintahan yang khusus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus ya Nanda semuanya. Jadi, perwilayahan administratif adalah pembagian wilayah berdasarkan struktur pemerintah resmi, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ataupun desa, untuk memudahkan pengelolaan dan pelayanan publik. IKN dikategorikan sebagai perwilayahan administratif itu karena dibentuk dan diatur oleh undang-undang, memiliki otorita pemerintahan khusus, serta dirancang untuk menampung fungsi pusat pemerintahan nasional dan menggantikan Jakarta. Jadi, IKN adalah contoh perwilayahan administratif karena secara hukum dan birokrasi merupakan wilayah pemerintah baru dengan kewenangan tersendiri. Sudah mengerti Anda semuanya? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti. Baiklah, di sini kita akan menguji kemampuan Ananda setelah mempelajari tentang perwilayahan. Ayo duduk kembali seperti semula. Luruskan. Ayo diam, Meta. Ya, Senda digeser ke kanan. Sudah. Ayo. Maaf ya, Ibu. Isi ya. Nanti ini akan dikumpul dan Ibu periksa minggu depan akan Ibu bagikan nilainya. Isi ya sama. Nanti dikumpul minggu depan Ibu tayangkan nilai Nanda semuanya. Ayo diisi. Sendami jangan bicara lagi. Ya, Bu. Maaf ya, Bu.
lomba jawab teman-temannya. Terima kasih ya Salma. Untuk lomba jawabannya akan Ibu bagikan minggu depan beserta nilainya. Jadi, pembelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa perwilayahan merupakan proses pengelompokan wilayah berdasarkan kriteria tertentu, baik fisik, sosial, ekonomi, maupun administratifnya, dengan tujuan untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan wilayah. Melalui perwilayahan, suatu daerah itu dapat dikategorikan secara fungsional berdasarkan interaksi antar wilayah, formal maupun homogen. Perencanaan berdasarkan strategi pembangunan dan penggunaan lahan berdasarkan fungsi dan pemanfaatan lahannya. Dengan demikian, perwilayahan berperan penting dalam mendukung efisiensi tata kelola wilayah, pemerataan pembangunan, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Semua anak sudah paham untuk materi hari ini? Sudah, Ibu. Semuanya sudah paham? Sudah paham. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau seluruh siswa-siswa Ibu untuk mengisi, untuk refleksi bagaimana sih pembelajaran kita pada pagi hari ini, menyenangkan, membosankan, atau bagaimana. Nanti ketua kelas kumpulkan ya lembar refleksinya. Ya, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai, kumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas kumpulkan ke Ibu. Ibu harap Anda semuanya dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai perwilayahan, dan untuk minggu depan nanti Ibu share ya apa pelajaran kita minggu depan, dan tolong Anda semua untuk dibaca karena kita akan melaksanakan kuis pada minggu depan. Untuk menutup, mari kita minta kepada ketua kelas untuk berdoa, memimpin doa. Baiklah, penutupan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.